sudah dijelaskan ya tentang ilmu ekonomi atau konsep ilmu ekonomi. Nah, berhubung ada slide yang kelewat, jadi saya jelaskan dari awal lagi, nggak apa-apa ya. Dan minggu kedua ini yang pastinya ada tugas ya, ditambah hari nanti ada tugas, nanti saya klik juga di Google Classroom tugasnya. Nah, saya jelaskan lagi, kita review ke minggu kemarin ya. Saya jelaskan lagi tentang ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan SDA yang terbatas. Jadi ilmu ekonomi itu gimana caranya memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas, tapi alat pemuas kebutuhannya terbatas. Ya, makanya kita menggunakan ada itu namanya motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Biar gimana caranya sumber daya alam ini dapat mencukupi kebutuhan manusia, walaupun kebutuhan kita tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Contoh, kalian di rumah itu punya motor 1. Nah, motor 1 itu kurang, pengen nambah lagi 2, 3, bahkan di rumah ada 10 motor. Nah, padahal itu bensinnya, sumber daya alamnya terbatas, bensinnya itu sangat terbatas. Makanya kebutuhan kita yang namanya kita punya keinginan tuh banyak, tapi kebutuhannya atau alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, selanjutnya lagi kita inti masalah ekonomi. Kalau pengertian ekonomi sendiri kan minggu kemarin sudah dijelasin ya, apa itu ekonomi berasal dari kata apa sudah dijelasin. Nah, inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Yang namanya langka itu kebutuhan kita tidak terbatas, tapi alat pemuas kebutuhan terbatas. Langka itu bukan berarti nggak ada, tapi jarang. Bisa nggak ada sama sekali, bisa jarang. Namanya langka. Ya. Lanjut ke skala prioritas. Skala prioritas adalah kebutuhan yang paling pokok, yang paling kita utamakan. Nah, kita membuat skala prioritas ya. Jadi kayak kita seorang pelajar, kita membuat skala prioritas. Apa sih kebutuhan kita? Kebutuhan kita itu seorang pelajar buku, pulpen, pensil, seragam, sepatu, tas. Kalau lagi pandemi kayak gini, kuota, internet, handphone. Kalau nggak ada handphone boleh laptop, nggak ada laptop boleh handphone. Jadi itu namanya kebutuhan pokok seorang pelajar. Ya. Di lain dari itu jangan diutamakan. Utamakan itu dulu ya sebagai pelajar. Nah, selanjutnya kita ada jenis-jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas. Apa itu intensitas? Intensitas itu seberapa sering. Jadi kebutuhan ini biasanya kebutuhan yang dialami setiap manusia. Nah, ada 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Nih, kebutuhan pokok. Ada pakaian, ya, makan, lalu ada tempat tinggal. Gak mungkin kalau kita nggak punya salah satu itu. Kalau kita nggak punya tempat tinggal, kita disebut tunawisma. Kita nggak pakai baju disebut orang gila. Kalau kita nggak makan, kita akan sakit. Jadi seperti itu ya. Jadi kebutuhan primer itu penting, nggak boleh enggak ya. Kalau sebagai manusia, kalau bukan manusia ya terserah ya. Nah, selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang jika kebutuhan primer sudah tercukupi, maka kita kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder apa sih? Nih, ada bangku, papan tulis, rumah. Gak mungkin dong kosong aja, pasti ada diisi bangku, tempat tidur, kulkas, TV. Nah, itu disebut dengan kebutuhan sekunder. Lalu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu apa sih? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang-barang mewah. Barang mewah itu kayak apa? Kalau mobil mungkin gak mewah ya. Mobil yang mewah itu mobil mungkin Alphard, mungkin Lamborghini mewah. Gak semua orang punya. Mungkin satu Cikarang yang punya Lamborghini bisa dihitung. Terus berlian, emas juga bukan kebutuhan mewah menurut saya ya. Karena apa? Emas itu ada yang murah, ada yang mahal. Tapi kalau berlian itu merupakan kebutuhan mewah. Gak semua orang punya berlian. Di Cikarang pun bisa dihitung yang punya berlian berapa. Yang maaf, mungkin yang ada yang punya ya. Yang nggak punya ya enggak. Nah, ini merupakan kebutuhan berdasarkan
beda-beda. Saya sebagai guru kebutuhannya berbeda dengan kalian sebagai murid. Mungkin saya kebutuhannya nambah lagi apa gitu ya. Mungkin kebutuhannya kalau kalian hanya seputar apa sih namanya? Seputar mengenai tentang sekolah, kalau saya apa gitu. Jadi kebutuhan kalian dan seorang murid dengan guru juga beda, guru dengan dokter juga beda. Kalau guru butuh pulpen pensil, spidol, kalau seorang dokter butuh suntikan, stetoskop, obat gitu. Jadi berbeda-beda untuk kebutuhan individu. Nah, kalau kebutuhan umum itu sama ya, kebutuhan kelompok. Umum bisa dikatakan kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok ini sama, contoh kebutuhan tempat ibadah di masjid. Di masjid kita tuh untuk umum, siapa saja boleh ya. Itu kebutuhan umum. Setiap umat manusia akan membutuhkan kebutuhan masjid. Selain itu sekolah. Selain sekolah ada terminal, ada mall. Nggak mungkin dong kalian ke terminal ini, terminal private punya individu, nggak mungkin. Pasti namanya terminal punya umum. Begitupun mall. Mall nggak mungkin, walaupun mall punyanya si A, nggak mungkin keluarga si A ke mall itu doang. Tapi ke mall juga untuk umum, ya, untuk kebutuhan kelompok. Nah, selanjutnya kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu ada dua. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa akan datang. Apa sih kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang itu kebutuhan makan. Hari ini saya harus makan, kalau nggak makan akan sakit. Sama kebutuhan sekolah. Sekolah itu dirasakan nanti masa yang akan datang, tapi harus sekarang. Kenapa? Masa iya saya umur 17 tahun baru mulai masuk SD? Kan nggak mungkin ya. Jadi sedini mungkin saya umur 7 tahun sudah masuk SD. Jadi kebutuhan sekolah jangan dimasukkan ke dalam kebutuhan masa akan datang. Kenapa? Karena kebutuhan sekarang. Sekolah itu harus sekarang, tapi manfaatnya dirasakan masa yang akan datang. Selanjutnya kita ke kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang apa? Seperti kalian ikut asuransi, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan daftarnya sekarang, sakitnya nggak tahu kapan, bisa aja sehat terus. Tapi kan dirasakan masa yang akan datang. Jadi kita untuk masa yang akan datang, asuransi seperti itu. Asuransi juga kita bayar terus, tapi nggak tahu manfaatnya kapan. Nah, sewaktu-waktu ya manfaatnya. Nah, selanjutnya lagi kita ada kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat ini ada dua juga. Kebutuhan jasmani. Apa sih jasmani? Fisik. Kebutuhan jasmani itu makan buat badan kita, minum juga sama, olahraga juga sama ya. Jadi berhubungan dengan fisik. Kebutuhan olahraga penting, kebutuhan makan minum penting ya, karena untuk badan kita. Selanjutnya kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani juga sangat penting. Rohani itu jiwa. Jiwa kita juga perlu, kita perlu ibadah agar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, selain ibadah juga bisa kita ikut refreshing, jalan-jalan yang sederhana, jalan-jalan ke mall. Kalau bete lagi, jalan-jalan ke laut, kemana aja, terserah sesuai budget. Kalau nggak punya duit juga, ya udah nonton drakor aja di rumah, ya, drama Korea aja. Kalau nggak punya duit, ya. Jadi pokoknya intinya kalau kita udah mulai merasa stres, boleh kita melakukan refreshing otak. Mau ibadah juga dianjurkan, mau nonton film juga boleh, mau pergi kemana-mana juga boleh, asal jangan ada coronanya. Kita jangan ke tempat yang zona-zona terlarang ya. Nah, ini jenis-jenis kebutuhan. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis barang. Nah, jenis barang di sini ada 6 ya. Yang pertama, berdasarkan cara perolehan. Nah, barang ini berdasarkan cara perolehan ada 3. Ada barang ekonomi dan barang non ekonomi. Nah, barang ekonomi apa sih? Barang ekonomi adalah barang yang cara memperolehnya membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan apa? Contoh, saya mau beli spidol. Saya mau dapetin spidol. Nah, saya dapetin
spidol ini butuh pengorbanan apa? Duit saya korbankan, ya, saya tukar dengan spidol. Nah, barang-barang ekonomis adalah barang-barang yang didapatkan dengan pengorbanan uang, ya. Bangku juga sama, pulpen juga sama, pensil sama, kulkas sama, TV, radio. Ini barang-barang saya dari atas sampai bawah, barang-barang ekonomi. Kenapa ekonomi? Membutuhkan pengorbanan uang. Jilbab butuh uang juga, ya, baju dan lain sebagainya, ya. Nah, itu merupakan barang ekonomi. Selanjutnya barang non ekonomi. Nah, barang non ekonomi barang yang bebas. Semua orang dapat merasakan barang tersebut tanpa harus pengorbanan. Contohnya apa? Udara. Udara bebas, ya, kecuali kamu sakit. Kamu sakit diinfus pakai dioksigen, itu baru bayar, ya. Itu namanya barang ekonomi. Tapi kalau kamu nggak sakit, kamu keluar merasakan udara, kalau nggak kamu di ruangan merasakan udara, itu namanya barang non ekonomi. Selain udara ada apa? Panas matahari, ada air, ada tanah. Air kalau bayar kalau udah bentuk jadi aqua. Tapi kalau kalian ke kali atau ke sumur atau kemana itu ada air. Atau kalian ke laut juga itu airnya gratis, ya. Nah, di bayarnya itu kalau menjadi barang ekonomis sudah dikemas, ya, dalam suatu produk. Nah, selanjutnya kita ke berdasarkan kepentingan. Barang berdasarkan kepentingan ada 3, barang inferior, barang esensial, dan barang normal. Kalau barang inferior itu contohnya gini, barang yang ketika pendapatannya lebih, barang itu dikurangin. Tapi ketika pendapatannya kecil, barangnya ditambah. Contoh, saya penghasilannya kecil, saya hanya kuat beli sendal jepit. Nah, ketika pendapatan saya tinggi, sendal jepitnya saya buang, beli sendalnya yang lebih bagus. Ya, jadi inferior ini barang-barang bekasnya dikurangin kalau pendapatannya tinggi, kalau pendapatannya rendah, barang-barang bekasnya ditambah, ya. Jadi kayak semalam pendapat saya tinggi, sendal jepit itu udah nggak pakai, saya pakai sendal yang lebih bagus. Itu namanya barang inferior. Sekarang barang esensial. Barang esensial itu barang yang dibutuhkannya tergantung kita, ya. Contohnya gula, minyak, tergantung pemakaian, esensial tuh, ya. Kopi dan lain sebagainya. Kalau memang dia suka banget sama ngeteh kopi, pasti kebutuhan akan gula akan meningkat, ya. Nah, selanjutnya barang normal. Barang normal itu barang yang dibutuhkan, ya, hanya normal-normal aja, kayak laptop 1, motor 1, buku. Nah, itu normal, ya. Ini merupakan barang normal. Selanjutnya juga kita lanjut lagi, ya. Barang berdasarkan cara penggunaan. Nah, barang berdasarkan cara penggunaan ada 2. Ada barang pribadi dan ada barang publik. Kalau barang pribadi nih, spidol milik saya pribadi, ya. Kalau semua diambil sama orang, ya, itu tetap punya saya. Nah, makanya kalau ada yang minjem, orang lain pakai berarti minjem dulu ke saya. Itu namanya barang pribadi. Tas pribadi, baju pribadi, kerudungan pribadi. Kalau ada yang meminjem harus bilang dulu sama saya. Nah, itu merupakan barang pribadi. Kalau barang publik apa? Barang publik itu barang yang boleh dipakai oleh banyak orang. Contoh, laptop di sekolah, komputer di sekolah. Itu punya pribadi atau publik? Punya publik, karena apa? Siapa aja boleh pakai, ya. Kalau laptop saya, ya punya saya. Jadi kalau ada yang mau pakai harus izin sama saya, ya. Itu perbedaan barang pribadi dan barang publik. Nah, selanjutnya kita ke berdasarkan hubungan pemakaian. Berdasarkan hubungan pemakaian ada 2. Ada barang substitusi, ada barang komplementer. Nih, substitusi apa sih? Barang substitusi pengganti. Contoh, kan dulu bahan bakarnya minyak kita, ya, memasak kita menggunakan minyak tanah. Sekarang ganti jadi pakai gas. Itu namanya substitusi. Substitusi itu pengganti, dari minyak diganti ke gas. Kalau enggak gini, ganti, kamu makannya nasinya atau berasnya udah nggak ada, ganti sama jagung. Kalau nggak ganti sama jagung, ganti sama roti, gitu, ya. Itu namanya barang pengganti. Selanjutnya komplementer. Komplementer itu barang pelengkap.
ngopi kopi aja lah, ntar pahit ya. Jadi kopi sama gula ya, jadi namanya ngopi. Kopi sama gula, jadi pelengkap. Begitupun sama, kamu mau naik motor, ada bensin, kalau nggak ada bensinnya nggak akan jalan. Tapi kalau ada bensinnya jalan. Motor harus berpasangan dengan bensin, ya sama. Jadi semuanya berpasangan, nggak boleh jomblo. Semua mau motor aja, terus nggak ada bensinnya, nanti nggak akan bisa jalan. Tetap aja punya motor nggak guna kalau nggak ada bensin. Sama dengan handphone, punya handphone nggak punya kuota juga sama aja. HP-nya bagus-bagus 5 juta, 10 juta, tapi nggak punya kuota, sama aja, ya, sama aja bohong maksudnya. Nah selanjutnya berdasarkan pengerjaannya. Nah berdasarkan pengerjaannya, barang ini ada 3. Ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah apa sih? Barang mentah itu kalau semua pakaian ini benang, kapas bisa ya, ini barang mentah. Lalu barang setengah jadi apa sih? Bahan, jadi bahan ya. Lalu barang jadinya apa? Barang jadinya berbentuk pakaian, kalau nggak pakaian jilbab ya. Jadi prosesnya itu biasanya ini manufaktur ya, dari bahan mentah, setengah jadi sampai bahan jadi. Nah, sudah ini. Nah, kita lanjut ke sini ya. Yang terakhir ada berdasarkan sifat. Barang berdasarkan sifat ada 2. Ada barang tetap dan ada barang bergerak. Kalau barang tetap apa sih? Nah, kalau barang tetap itu rumah. Rumah itu tetap. Kalau pindah rumah beda lagi ya. Pindah rumah barang-barangnya dibawa, tapi rumahnya tetap nggak dipindahin ya. Kebayang dong kalau pindah rumah, rumahnya dibopong, emangnya kelomang ya. Nah, nah itu ya. Nah, barang bergerak ini spidol. Spidol ini mana? Spidol ini bergerak ya, dari meja sini ke meja sana ya, digerakin sama saya, dibawa sama saya. Nah mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan antara barang berdasarkan sifat